Perkenalkan, nama saya Zauladi Bungarinda dengan NIM akhir 2084. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Dampak Limbah Cair Industri Terhadap Biota Laut di Kawasan Muncar. Limbah cair adalah bahan yang tidak diinginkan atau tidak dapat digunakan. Menurut WHO, limbah didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak terpakai, atau sesuatu yang dibuang yang tidak terjadi dengan sendirinya dan berasal dari kegiatan manusia. Limbah berasal dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, pabrik, dan sebagainya. Secara umum, limbah dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu limbah padat, gas, dan cair. Dalam penelitian ini lebih terfokus terhadap limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair, biasanya berupa air yang tercemar akibat proses produksi, sanitasi, atau kegiatan lainnya. Lalu yang dilakukan oleh Julian Shah, MR, dalam penelitiannya berjudul Dampak Limbah Industri Pengolahan Terhadap Lingkungan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode spektif sejarah lingkungan serta menggunakan berbagai sumber seperti surat kabar, arsip, majalah, dan wawancara. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui dampak limbah industri terhadap pencemaran laut di wilayah pesisir Muncar dan menganalisis strategi pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Analisis ini menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencemaran laut, jenis utama limbah industri, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan pesisir laut. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode studi literatur yang merupakan pengumpulan data terdahulu untuk memahami perkembangan dari topik penelitian. Untuk pembahasan dan hasil, penyebab utama pencemaran limbah cair di daerah Laut Muncar dikarenakan pembuangan limbah yang tidak terolah. Banyak pabrik-pabrik ikan di Muncar yang membuang limbahnya sembarangan. Pabrik-pabrik tersebut membuang limbah cair mereka langsung ke saluran air tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, limbah yang dibuang masih mengandung polutan yang mencemari perairan di sekitar area tersebut. Proses pembuangan limbah yang tidak terolah ini menyebabkan pengumpulan zat-zat berbahaya dalam ekosistem perairan yang berpotensi merusak kualitas air, kehidupan biota laut, serta bisa berdampak negatif terhadap kesehatan manusia yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Air limbah yang dibuang langsung ke saluran air biasanya mengandung sejumlah parameter pencemaran yang tinggi. Parameter ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran dalam air, dan jika nilainya melebihi batas yang diterapkan, maka kualitas air akan menurun drastis. Contohnya, penelitian yang dilakukan di kawasan sekitar pabrik pengolahan ikan di Muncar menunjukkan bahwa beban pencemaran air yang ada di saluran drainase melebihi batas maksimum yang sudah ditentukan oleh standar lingkungan yang berlaku. Beban pencemaran ini disebabkan oleh bahan-bahan organik dan anorganik dalam limbah cair yang dibuang oleh pabrik. Hal ini bisa meningkatkan kadar padatan terlarut dan dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air. Jika kandungan BOD dan COD terlalu tinggi, air akan kekurangan oksigen yang diperlukan oleh organisme akuatik untuk bertahan hidup. Selain itu, tinggi kadarnya TTS yang terdapat dalam limbah cair juga dapat menyebabkan air menjadi keruh, yang menghalangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air dan akhirnya mengganggu proses fotosintesis bagi tumbuhan air. Dengan demikian, pencemaran air yang disebabkan oleh limbah pabrik ini tidak hanya berdampak pada kualitas air saja, tetapi juga berpengaruh pada keseimbangan ekosistem perairan yang dapat merusak habitat bagi berbagai spesies ikan, invertebrata, serta tumbuhan air yang bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat. Selanjutnya, dampak limbah cair terhadap biota laut. Pembuangan limbah cair yang tidak terolah dengan baik ke perairan dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem laut. Limbah cair industri mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti logam berat, bahan organik yang terdegradasi, serta patogen yang dapat mencemari air. Zat-zat ini merusak habitat alami berbagai biota laut, termasuk terumbu karang dan biota bentuk lainnya. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air. Terumbu karang dapat mati akibat pencemaran nutrisi yang berlebihan, seperti nitrogen dan fosfor yang terkandung dalam limbah.
Peningkatan kadar nutrisi ini menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang pesat yang kemudian menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke terumbu karang, serta mengurangi kadar oksigen terlarut di dalam air yang sangat diperlukan oleh organisme laut untuk bertahan hidup. Selain itu, limbah yang mengandung patogen dapat menyebabkan penyakit pada ikan dan organisme laut lainnya, yang pada akhirnya merusak keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Lalu dengan adanya pencemaran limbah yang terjadi akibat pembuangan limbah cair ke laut juga mengakibatkan penurunan populasi ikan di wilayah yang terkontaminasi. Ikan-ikan cenderung menghindari perairan yang tercemar karena kualitas air yang sangat kurang baik yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Beberapa jenis ikan bahkan bisa mati diakibatkan tingginya kadar polutan atau rendahnya kadar oksigen yang terlalu dalam air. Sebagai hasilnya, ikan-ikan yang biasa ditemukan di sekitar perairan cenderung berpindah ke perairan yang lebih bersih, yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan lokal. Hal ini terbukti dengan berkurangnya tangkapan ikan oleh nelayan pada 4 tahun terakhir. Hal ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup jenis ikan, tetapi juga berdampak terhadap mata pencarian masyarakat nelayan yang bergantung pada tangkapan ikan sebagai sumber penghasilan. Krisis ikan ditimbulkan oleh pencemaran limbah ini dapat memperburuk ketahanan pangan masyarakat sekitar dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan lokal. Pencemaran limbah cair juga menyebabkan perubahan yang signifikan pada kualitas air laut. Limbah yang dibuang ke laut dapat meningkatkan kadar logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium yang sangat berbahaya bagi kehidupan di dalam laut. Logam berat ini akan terkumpul dalam tubuh ikan dan organisme laut lainnya. Dan jika dikonsumsi oleh manusia dapat menimbulkan berbagai penyakit serius. Selain itu, pencemaran limbah cair ini menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air yang sangat penting bagi kelangsungan hidup para biota laut. Oksigen terlarut yang rendah dapat membunuh banyak spesies laut termasuk ikan, udang, dan berbagai organisme dasar lainnya. Penurunan oksigen ini dapat mengganggu rantai makanan di ekosistem laut, yang pada gilirannya mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dengan berkurangnya spesies-spesies kunci dalam rantai makanan, akan terjadi gangguan pada siklus alami dan keberagaman hayati di laut. Secara keseluruhan, dampak pencemaran limbah cair terhadap biota laut sangat luas dan kerusakan serius, mulai dari kematian langsung organisme-organisme laut, penurunan populasi ikan yang berdampak terhadap sektor perikanan lokal, hingga membuat perubahannya lebih luas dalam ekosistem laut yang dapat mempengaruhi seluruh rantai makanan di laut. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya upaya yang signifikan, maka untuk mengatasi pencemaran, maka ancaman terhadap kelestarian ekosistem laut dan mata pencarian masyarakat akan tergantung padanya akan semakin besar. Dengan ini, berikut merupakan cara menangani dampak limbah cair industri. Bisa dilakukan dengan pemerintah daerah merealisasikan pembangunan IPAL terpadu untuk mengolah limbah dari berbagai pabrik sehingga dapat mengurangi pencemaran. IPAL terpadu atau instalasi pengolahan air limbah terpadu adalah sebuah fasilitas yang dibuat untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan oleh berbagai pabrik atau industri di suatu wilayah secara bersama-sama dan terpusat. Tujuan dari pembangunan IPAL terpadu ini adalah untuk mengurangi pencemaran yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah cair yang tidak terolah dengan baik ke lingkungan, terutama saluran drainase atau perairan yang bisa merusak kualitas air dan ekosistem. Lebih tepatnya, IPAL terpadu akan mengumpulkan limbah cair dari berbagai pabrik yang ada di sekitarnya, lalu mengolahnya melalui proses-proses tertentu seperti filtrasi, pengendapan, atau proses kimia, dan kemudian akan menghasilkan air yang sudah lebih bersih dan aman untuk dibuang ke lingkungan atau bisa dimanfaatkan kembali. Dengan adanya sistem ini, pembuangan limbah dari berbagai industri bisa dilakukan secara efisien dan tidak menambah beban pencemaran di perairan sekitar. Pembangunan IPAL terpadu ini sangat penting karena dapat mengurangi beban biaya yang ditanggung masing-masing pabrik jika mereka harus mengolah limbahnya secara individu. Selain itu, pengelolaan limbah secara terpadu memungkinkan pemantauan dan pengendalian dengan lebih mudah dan efektif, serta bisa memastikan bahwa standar lingkungan dapat dipenuhi oleh seluruh pabrik yang terhubung dengan sistem tersebut. Dengan begitu, IPAL terpadu bisa menjadi solusi yang lebih ramah lingkungan dan dapat mendukung keberlangsungan industri dan kelestarian lingkungan hidup di sekitar industri.
Lalu dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat diperlakukan untuk memastikan bahwa pabrik-pabrik khususnya tergerak dalam industri pengolahan ikan mematuhi peraturan yang ada pada lingkungan tersebut. Tanpa melakukan pengawasan yang efektif, kemungkinan besar limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik akan terus dibuang sembarangan. Hal ini dapat berpotensi merusak kualitas air dan juga ekosistem di laut. Oleh karena itu, untuk instansi terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga pengawasan lingkungan perlu melakukan inspeksi rutin dan menyeluruh terhadap pabrik-pabrik di kawasan Muncar untuk memastikan bahwa mereka menjalankan kewajiban mereka dalam pengelolaan limbah cair dengan benar. Selain itu, penting bagi pihak berwenang untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi pabrik-pabrik yang melanggar peraturan. Sanksi tersebut bisa berupa denda, penghentian operasional, atau jika kasusnya parah bisa dilakukan pencabutan izin usaha jika pelanggaran terus berulang. Penerapan sanksi yang adil dan konsisten dapat memberikan efek jera kepada pelaku industri yang sering tidak mematuhi peraturan, serta mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan para pengusaha dapat lebih tersadarkan akan pentingnya kelestarian lingkungan dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan industri mereka. Cara selanjutnya bisa dilakukan dengan melakukan edukasi terhadap lingkungan sekitar. Untuk menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut, sangat penting untuk memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai pengelolaan limbah yang baik. Hal ini, edukasi ini perlu dilakukan secara menyeluruh agar semua pihak memahami dampak dari pembuangan limbah yang tidak terolah dengan baik. Selanjutnya, mengedukasi tentang pentingnya pengelolaan limbah yang baik bisa dimulai dari dasar terlebih dahulu dengan mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalkan pencemaran. Kampanye kesadaran lingkungan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah juga dapat menambah pemahaman tentang bagaimana limbah yang dibuang sembarangan bisa merusak ekosistem di sekitar, khususnya di perairan laut yang menjadi sumber daya penting bagi kehidupan manusia. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa limbah cair industri di Muncar, Banyuwangi, terutama yang dihasilkan oleh industri pengolahan ikan dan hasil laut memberikan dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dan laut. Limbah cair yang mengandung bahan organik tinggi, minyak, dan bahan kimia berbahaya dapat mencemari perairan, merusak kualitas air, dan mengancam kelestarian biota laut. Pencemaran limbah cair di daerah Laut Muncar yang disebabkan oleh pembuangan limbah cair yang tidak terolah dengan baik memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem laut dan kualitas air. Selain itu, limbah cair yang dibuang sembarangan juga mengakibatkan fenomena eutrofikasi, yaitu pertumbuhan alga yang pesat yang menghalangi penetrasi cahaya matahari ke perairan. IPAL terpadu akan mengumpulkan limbah dari berbagai industri, kemudian mengolahnya melalui proses-proses seperti filtrasi, pengendapan, dan proses kimia sehingga menghasilkan air yang lebih bersih dan aman untuk dibuang ke lingkungan. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana masyarakat di sekitar kawasan Muncar dapat berperan dalam mengurangi dampak limbah cair industri terhadap laut? Masyarakat di sekitar kawasan Muncar dapat berperan aktif dalam mengurangi dampak limbah cair industri terhadap laut dengan cara masyarakat itu dapat terlibat dalam pemantauan dan pelaporan pencemaran yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, ada juga masyarakat dapat diajak untuk memahami pentingnya pengelolaan limbah yang baik dan turut mendukung upaya pengelolaan limbah di tingkat lokal.